Terus satu nggak ada imporan. Terus yang kedua itu kalau saya secara pelaku bisnis ya, saya kan juga pelaku bisnis. Itu kalau tidak tidak ada imporan, jadi harga tenang. Oh gitu ya. Iya. Malah saya nggak mikirnya sampai situ loh, Gus. Terus yang ketiga, kalau dulu ini analisa saya ya, waktu saya juga nama saya besar juga dari Merpati juga, cuma Merpati masih ada imporan. Jadi selagi kita masih bisa impor. Iya. Harga bisa ditekan berarti ya. Peternak bisa hancur malahan, Gus. Ya, kalau di sini alhamdulillah makmur. Iya. Ya. Makmur sekarang, Gus ya. Sekarang udah makmur ya. Tapi 1 tahun yang dulu nggak makmur ya? Iya, oleh. Semua tak bego itu. Ini banyak yang tanya, Gus, induknya Joni seperti apa? Tapi kebetulan jenengan yang review ini saya tunjukkan induknya Joni ya ini. Masalahnya kita tahu alur. Ya, jadi kita tahu ceritanya seperti itu. Dan ceritanya juga lucu, saya belinya kan ini jenengan tuh. Ini juga lucu tuh. Ceritanya kan bukan terus beli dol tinuku antara pembeli dan penjual kan enggak. Ya ada kata-kata, Gus, ini saya beli tempatnya jenengan, tak tunggu lah wis tuku, jemput tinggal ya. Aku panggah tuntunan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita berkunjung di kandangnya peternak saya, yaitu dia berada di Kediri, yaitu di peternakan Arto Brother Farm. Dia adalah peternak kambing ras Kaligesing, masih pemula sekali, masih di sekitaran tahun 2020 mulai kambing peternak kambing Kaligesing. Dan dulunya adalah notabene adalah seorang penghobi dari merpati hias impor. Jadi sekarang sudah beralih ke kambing ras Kaligesing. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut perjalanan kali ini, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen serta share, supaya video-video seperti ini bisa memberikan sarana sebagai sarana motivasi, edukasi, dan informasi bagi peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut video kali ini, nanti materi breedingnya seperti apa, dan sore hari ini kita mengambil dari hasil breedingnya dia yang lakunya juga fantastis. Nanti kita akan juga tawar-menawar di sana, yaitu Mr. Untung yang kemarin juara 2 di kontes Open Bentung. Mr. Bentung yang kemarin juga sudah menjuarai di kontes regional Kediri. Oke teman-teman, ya kita ikuti nanti seperti apa materi-materi yang ada di kandangnya Arto Brother Farm, yang notabene adalah dia juga penghobi dari merpati hias. Jadi kandangnya sekarang juga sudah besar, dulu masih kecil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya ayam ya. Manuk kutut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ayam Gus ya. Alhamdulillah. Medati kutut ngene. Ini ngrungokne ini manggungnya. Kode. Kodenya piye Gus? Fulus. Kodenya fulus. Ngene berarti fulus Gus ya. Wedhus gimana nak fulus ya Gus? Fulus.
Tulus. Oke teman-teman, mari kita ikuti. Ini adalah ownernya dari Farm Arto Brother Farm Kediri. Oke teman-teman, ini adalah kandang dari Arto Brother Farm Kediri. Sebelum kita lanjut, nun sewu Gus, kita buat konten, monggo jenengan perkenalkan sekaligus istilahnya alamat, nama lengkap, istrinya piro, anaknya piro, nomor teleponnya piro. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan. Saya salah satu pemilik atau owner dari Arto Brother Farm Kediri, dan adik saya Taufik. Dan Arto Brother beralamat di Desa Kayenlor, Kayenlor ya? Kayenlor, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Nomor Ya, HP Gus? Nomor HP 0857 3595 3595. Nah, itu teman-teman dari ownernya Arto Brother Farm. Kita lanjut istilahnya ke kandang. Ngopo kok jenenge Arto Brother? Ya Gus. Ya. Jadi di sini ada kandang lama. Ini pertama kita shot kandang lama Gus ya. Kandang babat. Babat sebelah selatan. Selatan sih Gus. Ini. Kene selatan. Ya, ini selatan. Lha iki rumah saya bingung aku Gus ning kene. Rumah saya kene kulon ya. Sana. Nah, ini adalah dulu kandangnya Satrio Jayadipo. Ya, Satrio Jayadipo dulu diambil Pak Arfan ini tahun 2000, sekitar 2020 Gus ya. Ya, 2019. 2019 akhir. Jadi ini kandangnya Jayadipo. Lah Jayadipo sekarang sudah tidak ada di kandang ini, terus lari ke Lampung, dibawa oleh Mas Salung ya Mas Gus ya. Jadi ini kandang pertama dulu di sini. Nah, terus gawe kandang menehku kan ngoten. Gus, nuwun sewu, kula badhe tanglet Gus. Kok dijenenge Arto Brother niku, sejarahnya Arto Brother seperti apa Gus? Arto Brother. Arto itu dari singkatan saya sama adik saya. Oh, bukan duit. Lek Jawa kan duit to Gus. Fulus. Oh, fulus. Lek Arto kan duit ya jawane Arto. Arto itu Arfan dan Taufik. Oh, Arfan dan Taufik. Nah, terus Simbole berarti Arfan Taufik itu duit simbole. Taufik. Terus kita punya perusahaan itu Arif Thohir, kita singkat juga Arto. Jadi kita ambil nama itu. Terus brother kan kata dari bersaudara. Oh ya. Nah, atau brother kita bersaudara, farm. Jadi peternakan Arfan Taufik bersaudara. Nah, asal mulanya Arto Brother apa sudah istilahnya dari dulu dari jenengan memulai breeding kambing, atau sudah dari dulu jenengan notabene kan bukan di kambing dulu kan, notabene kan di merpati. Ya, merpati sudah Arto Brother berarti ya? Belum. Arto Pigeon. Oh, Arto Pigeon. Ya, Arto Brother itu pakemnya itu di kambing. Oh, di kambing. Ya. Di kambing baru memakai Arto Brother. Ya, karena dulu itu kita berasumsi kita nggak mau satu titik, waktu itu kita nggak mau fokus di merpati saja, fokus di kicauan saja atau gitu. Waktu itu kita berpikirnya seperti itu. Terus kita di kambing malah lebih fokus lagi. Jadi ya. Oh, berarti kan dulu kan berarti merpati itu kan juga dari hobi Gus ya, kesenangan ya. Kesenangan tapi juga istilahnya juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah istilahnya kan nonton. Ya. Nah, dari kesenangan sendiri kan ngomongnya dari breedingnya merpati. Terus dengan istilahnya cara ngomongin duitnya tidak sepiro Gus ya. Ketimbang dari hasilnya jenengan dari usaha kan nggak, cuman kan buat istilahnya kita itu hobi, gimana hobi itu bisa tersalurkan, terus bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hobi. Nah terus cashback. Oh, cashback. Iya. Orang fair. Oh. Cashback. Cashback itu belum tentu rupiah, guys. Jadi waktu itu kita kepuasan itu kita utamakan. Jadi waktu kita capek kerja di hobi itu, terus cashback itu bukan. Jadi kita puas, nah lebih puas lagi kalau menerima cashback dulu sih gitu. Jadi luwih marem meneh pas payu. Iki kok berarti luwih marem meneh lek engko
Sapa jenengku Mister Bendong Payu berarti luwih mareng meneh. Oke Gus, ini ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong istilah kenapa istilahnya alasan jenengan tuh beralih ke dunia kambing Etawa ras kali gesing yang notabene kambing ras kali gesing itu tantangannya sangat luar biasa sesuai dengan simbol jargonnya Etawa. Etawa itu luar biasa. Jadi luar biasa itu semuanya luar biasa. Orangnya juga luar biasa, harganya luar biasa, cara perawatannya pun juga luar biasa. Foto mentalnya. Lah makanya orangnya juga luar biasa. Nah, maksud alasan di sini dengan istilahnya jenengan beralih ke breeding kambing ras kali gesing yang istilahnya sangat luar biasa. Ini dari Merpati beralih ke breeding kambing ras kali gesing. Ini alasan jenengan seperti apa? Jadi memilih hobi dari serama Merpati ke kambing. Yang pertama kita ingin tantangan baru, Mas. Berarti seneng tantangan Gus, kayak aku berarti. Tapi lek tantangan berarti mentalnya kudune kuat loh, enggak kayak mbiyen kae lho berarti. Sempat don maksudnya dia. Nggak masalah, ini istilahnya kita buat pengalaman peternak. Kita butuh tantangan waktu itu. Sebelum saya di Etawa itu kan saya buat kandang ini dulu. Buat kandang ini dulu. Terus saya waktu itu mau ke Persi dulu, Mas. Kambing Persi. Oh, sing cilik-cilik iku. Iya, datang teman Pak Narji. Oh, Pak Narji. Ya. Pak Narji juga pemain kambing Etawa ya, lama ya. Pemain lama berarti dia. Udah. Itu menyarankan ke Etawa. Setelah kandang jadi, Etawa itu gini. Jadi memang kambing itu kok mangan duitnya, mangan dagingnya iso ngerekne tekanan darah tinggi. Saya tertantang itu. Wah, masa sih duitnya panas, Gus. Kok mangan duitnya, man dagingnya iso panas tekanan darah tinggi. Saya tertantang. Apa meneh wedhus larang, panas ya. Meneh. Memang wedhus biasa, enggak kan panas. Itu kata kiasan ya. Iya, gitu. iya. Kita posting waktu itu terus kenal jenengan itu. Iya, ingat. Ya, itu. Nanti sejarahnya kan ada ya. Saraswati, Pri Jodipo dan lain sebagainya. Di situ itu karena saya kenapa di kambing dari sisi bisnisnya di kambing terutama kambing Etawa itu tidak ada imbuhan. Ya benar. Jadi kalau kita memang bermain di Etawa itu kita tidak bisa impor dari luar. Masalahnya apa? Etawa itu hanya dimiliki di Indonesia. Walaupun dulu Etawa itu berasal dari luar juga ya. Dari India, cuman yang sudah seperti ini sudah tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Jadi yang dimiliki cuma di Indonesia, walaupun dulu juga dari luar. Masalahnya kan di sini sudah mengalami evolusi sekian puluh tahun kan gitu. Dari hasil kreativitas peternak-peternak itu mensilang-silangkan kambing-kambing yang sekarang menjadi kambing seperti ini kan nonton Gus ya. Terus berikutnya Gus. Terus satu nggak ada imporan. Terus yang kedua itu kalau saya secara pelaku bisnis ya, saya kan juga pelaku bisnis. Itu kalau tidak ada imporan, jadi harga tenang. Oh gitu ya. Ya malah saya nggak mikirnya sampai situ loh, Gus. Terus yang ketiga, kalau dulu ini analisa saya ya, waktu saya juga nama saya besar juga dari Merpati juga, cuma Merpati masih ada imporan. Jadi selagi kita masih bisa impor. Iya. Harga bisa ditekan berarti ya. Peternak bisa hancur malahan, Gus. Ya, kalau di sini alhamdulillah makmur. Iya. Ya. Makmur sekarang, Gus ya. Sekarang sudah makmur ya. Tapi 1 tahun yang dulu nggak makmur ya. Iya, oleh. Semua tak bego itu. Bego sudah saya datangkan. Jadi alasannya dari ownernya Arto Brother ini kita beralih ke kambing seni ras kali gesing ini memang kita kalau saya sendiri pun memang kambing ini jenisnya kambing ras kali gesing ini memang tantangannya luar biasa. Sama seperti jargonnya Etawa luar biasa memang. Kalau di Etawa itu bukan butuh butuh modal saja loh. Mental. Iya, butuh mental. Jadi modal nggak cukup untuk pelaku Etawa. Butuh mental. Nah, ya bener. Jadi lek randuwe mental memang Etawa ki yo ngeri-ngeri sedep. Masalah foto wedhus larang. Yo lek
ndak mati Kalau pikirannya. iya, kalau saya pribadi banyak mungkin di atas saya yang punya modal yang lebih besar dari saya. Iya, iya benar. Benar. Modal banyak. Jadi kalau saya sebenarnya pribadi di Etawa ini bukan modal saja yang kita pertimbangkan, tapi mental harus dipertimbangkan. Sesuai dengan pengalaman 1-2 tahun yang lalu. Iya, sama luar biasa. Emang itu teman-teman, dari waktu itu saya kenal Pak Arfan itu lewat postingan di media sosial, lewat Facebook, dia ngupload itu kalau nggak salah di grupnya apa saya lupa. Nah waktu itu ngupload kandang ini sudah jadi, nguploadnya kandang wis jadi, tinggal golek isine, sapa sing duwe barang luwes coba ditawarkan, kan gitu Gus ya. Betul. Kalau nggak salah seperti itulah, simpelnya seperti itu. Waktu itu saya baca komen tuh kalau nggak salah sudah hampir sekitar 300 atau 200 lebih. Nah saya cuman kalau nggak salah itu cuman ngupload calon induk Saraswati. Ya. Kalau minat monggo japri langsung ke kandang. Kan nonton Gus ya. Baru dia minta inbox, minta nomor telepon, diundangin ke kandang. Jadi Saraswati pertama harga 15 juta Gus ya. Plus 2. Oh tambah loro. Ya. Beli dari saya pertama 15 juta itu Saraswati. Yang dua itu harga 6.500.000, dire-dire rusak. Nah itu dari kandang. Itu. Sisa tinggal 2 tok yang ada di kandangnya jenengan itu. Ini kalau saman beli sekian, wis karek bathik tok. Ya enggak sana. Jadi waktu itu memang belinya 3. Jadi 3 itu Saraswati, 1 harga 15 juta. Dia sudah masuk ke kategorinya dia lewat waktu itu dia mempunyai master care yaitu Pak Narji. Pak Narji itu adalah juga pemain Etawa lawas. Jadi dia juga mengerti kambing Etawa. Dia yang dipilih Saraswati. Terus sama 2 ekor itu harga 6.500.000 itu sampai sekarang induknya masih Gus ya? Apa sudah mati? Masih ya. Ini induknya Joni yang juara terus. Jadi terlahir dari induk harga 2 ekor 6.500.000 waktu itu. Ya kita nggak tahu istilahnya apa rezeki ya, rezeki hoki nggak tahu kita, cuman analisa saya dulu cuman gini, masa apa saya memberikan kambing mahal 15 juta, satunya tak kasih harga agak miring, walaupun harganya itu barangnya agak rusak Gus ya. Nah itu yang ternyata di sini juga membawa hoki, mengeluarkan kambing yang namanya Joni, juga kambing juara di kontes, itu hasil breeding sendiri bukan hasil beli. Nah setelah itu kembali lagi ke kandang saya, itu kalau nggak salah ngambil Satria Jodipo. Ya. Waktu itu Pak Arfan nyuruh saya carikan pejantan 1. Nah, waktu itu enggak nyarikan, Ding. Jenengan kan sudah saya tak ikut jenengan saja, saya tak ngingu induk-induk kawinan jenengan, nanti hasil breedingannya jenengan jual, kan gitu Gus ya. Ya nah, saya istilahnya di sini memberikan arahan kalau bisa kita membuat farm, itu kita harus ada pejantan. Kalau kita ketergantungan pada salah satu seseorang yang jelas itu kita tidak bisa mandiri, kan itu Gus ya. Nah, dengan adanya pejantan itu sebagai ikon kandang, sebagai master di kandang itu harus ada. Akhirnya waktu itu jenengan ada dana sekitar 50 juta kalau nggak salah. Yeah. Gus ada dana 50 juta terus carikan pejantan. Nah, kalau waktu itu saya datangkan Sekartaro. Nah, Sekartaro tak datangkan sampai di kandang. Jenengan ternyata Sekartaro kurang cocok, yang cocok di Jodipo. Ya, Jodipo itu diambil Gus Arfan itu kalau nggak salah dulu sekitar 100 juta. Iku mental rekas terbentuk, tapi kena aku berpikirannya tetap walaupun dia berani 100 juta, tapi saya mempunyai analisa orang beli 100 juta, pikirannya masih goncang. Waktu itu sudah tak jelaskan, kalau jenengan istilahnya berani beli 100 juta kambing saya, tapi ada syaratnya, kan untuk syaratnya ono. Nek jenengan bermitra istilahnya saling kerja sama saya, 1 pintu kan Gus ya. Kalau nggak 1 pintu, walaupun Satria Jodipo jenengan beli 100 juta, saya nggak lepas. Kan nonton waktu itu. Supaya apa? Jadi memang pengalaman saya di peternak pemula itu rata-rata kita beli kambing itu mampu dengan budget berapa. Cuman nanti kalau istilahnya tidak ada pendampingan, terus tidak ada arahan dari istilahnya yang berpengalaman, ini cepet down. Kalau ada permasalahan kambing yang ada di kandang itu rata-rata seperti itu. Nah, itu terjadi benar di jenengan kan itu Gus ya. Sekitar 5 bulan kalau nggak salah ya, 5 bulan ke depan itu terus terjadi permasalahan jenengan produk intern atau saya nggak tahu, yang jelas itu jam 11 bengi ngebel aku. Kat sore ngebel nggak tak angkat, memang aku ya repot. Baru jam 11 bengi tak angkat. Kata nama Gus,
Gus kalau bisa jenengan sekarang kesini bawa mobil, kambing jenengan angkut semua, besok kandang mau tak ratakan sama doser. Kan gitu gitu. Itu memang benar. Dia masalah waktu itu baru kalau nggak salah terjadi kematian induk satu harga 25 juta Ya, dari Pak Yo, ya. ya. Jadi dia mentalnya juga down atau saya nggak tahu permasalahan apa, yang jelas itu jam 11 malam itu nelpon saya seperti itulah. Akhirnya tak kasih pengarahan, jembuh rada adem apa piye, akhirnya lanjut. Lanjut sampai sekarang. Jadi alur ceritanya jenengan Arto Brother Farm itu sekarang sudah besar seperti ini. Waktu itu dulu berarti kan beli dari saya itu kan harga 100 juta sama 15 juta. 15 juta Saraswati dibawa ke kontes Nganjuk juara 2 Gus ya. Juara 2 kelas C. Terus Jodipo juara 2 kelas C. Ya itu akhirnya rodok duwe seneng. Oh aku ndek wedhus kontes. Akhirnya Jodipo di sini lahir Joni kan gitu guys. Jadi untuk sistem saya memang seperti itu. Jadi untuk peternak sendiri pun rata-rata satu tak buat bisa mandiri. Kita tidak bisa terus ketergantungan pada salah satu seseorang. Yang notabene adalah kita buatkan farm. Nah, yang jelas kalau kita farm itu ada maskot atau master yang ada di kandang, yang jelas kita juga dikenal di khalayak rame kan gitu guys, khalayak kontes. Jodipo waktu itu dapat prestasi, terus Saraswati dapat prestasi, akhirnya Saraswati tak jual laku 50 Gus ya. Waktu itu cuman kita sebetulnya Saraswati waktu itu kalau kita jual eman Gus ya. Kadang jenengan masih mempunyai kambing pertama, kontes oleh juara, terus ikut didol ya eman. Walaupun payu 1 juta. Lek 1 juta, lek duit 1 juta, lek nenggek kene artinya duit 1 juta, lek Gus Arfan saya kira enggak kecil 1 juta. Tapi kita berusaha membuktikan bahwa Etawa itu memang benar-benar laku. Kan itu Gus ya. Masalahnya kan selama jenengan bermain di Etawa kan belum pernah jual mek gur krungu tok Etawa payune larang. Tapi ini kita buktikan jadi itu real kita Saraswati laku 50 juta ke Lumajang kan gitu ya. Jadi perjalanan panjang seperti itu. Lah akhirnya pun juga masih ada problem yang jelas itu peternak itu semua rata-rata sama. Kita mengalami problem yang ada di kandang. Kandang ki mau beratano mastitis, mana mati, mana angel, kawin angel, keguguran seperti itu Gus ya. Cuman kalau kita bisa melewati masa-masa seperti itu, yang jelas itu peternak akan lebih mendapatkan pengalaman yang lebih untuk bidang ternak. Yang notabene nanti akhirnya peternak sendiri pun bisa dapat menganalisa untuk kambing-kambing yang diternak. Jadi kan seperti itu. Walaupun sekarang istilahnya jenengan sudah ngomongnya berhasil, sudah berhasil Gus ya. Alhamdulillah. Jadi ngomongnya berhasil kan sudah berhasil. Masalahnya kan satu kita sudah bisa memperanakkan kambing kelas kontes. Terus keduanya kita ngikut kontes sudah dapat piala-piala juara juga dari hasil breeding. Ora tuku wedhus. Dari hasil breeding. Nah, dari sini memang saya pertama kali kenal Pak Arfan itu saya memang memberikan pengarahan itu satu pintu. Itu supaya apa? Kita itu sama-sama selamat. Maksudnya selamat, saya sendiri pun selamat, peternak pun juga selamat. Kalau kita satu pintu kan nonton Gus ya. Masalahnya apa? Kita beli pejantan itu rata-rata mahal. Nah yang kita harapkan pejantan itu bukan dari segi nominalnya nanti kita lakunya berapa. Kan nonton toh? Jadi yang kita harapkan pejantan itu nanti lakunya di kelas istilahnya sudah afkir, kelas daging itu lakunya kan cuma sekitar 8, 10 sampai 15. Nah, untuk mengcover dari harga 100 juta jadi 15 juta. Ki kok ngendi kan Gus ya. Nah, ini kita buatkan rumus cara kita mengembalikan kos modal seperti apa, sistem breedingnya seperti apa, nanti kita buatkan rumus. Nah, Pak Arfan waktu itu oke. Nah, saya waktu itu kita dengan beli pejantan harga Satrio di bawah 100 juta, sistem pengembalian breeding seperti apa, walaupun waktu itu saya sudah ngomong kita itu ngambil dari hasil breeding itu rata-rata di harga kos terendah 2 sampai 3 juta. Ya betul. Kan nonton Gus ya? Targetnya kan 2 tahun. Nah, saya narget kembali modal total 2 tahun di 2 tahun setengah dengan induk 10 ekor. Ya. Kan nonton Gus? Ya. Nah, waktu itu jenengan kan masih beli 4
Terus beli lagi calon induk 1 bunting harga 9.500.000 atau 10 juta. Terus beli lagi calon induk, kalau nggak salah itu sudah kawinan sama pejantan saya yang ada di kandang Driwul. Ya, Trijaya. Trijaya. Anak Selo. Anak Selo itu bapaknya Balowo. Nah, dari sini kalau nggak salah itu hampir sekitar 1 tahunan kita hitung-hitung, yang jelas itu dari penjualan Saraswati sama cempe itu kalau nggak salah dapat uang sekitar 95 ya Gus. 97. Nah Pak Arfan tuh waktu itu kalau nggak salah tuh beli kambing itu habis modal sekitar 175. 175 kita dirawat dia 1 tahun, kita istilahnya di sini juga pembuktian itu sudah dapat uang sekitar 97.000. Berarti kambing yang ada di kandang, aset yang ada di kandang ini seperti Jodipo harga 100 juta, cuman harganya tinggal kalau kita kalkulasi harganya 8 jutaan Gus ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sistem saya memang seperti itu. Mas apa? Kita tidak tahu kan namanya kambing ini punya istilahnya permasalahan apa nanti ke depan, seperti apa, trouble seperti apa, mati atau apa. Kalau kita tidak istilahnya ada sistem-sistem yang seperti itu, rata-rata peternak mesti down. Untuk kudu 1 juta mati. Untuk kudu 1 juta dijual paling 10 juta. Ya. Kan mesti mental down Gus ya. Rugi kok 90 juta. Duit 90 juta iki ya sak tumpuk jane. Tapi dengan sistem seperti itu akhirnya dia terbuka ke depan dari hasil penjualan uang 97 juta kalau tidak salah itu dialokasikan lagi ke kambing lagi. Itu kita nggak merasakan dulu. Nggak merasakan dulu, itu langsung dibelanjakan kambing lagi, beli calon indukan 2 darah-darah siap kawin 2 yang keluar induknya bentung. Ya sama yang satunya. Ya. Terus calon induk yang lain, yaitu sampai sekarang dari modalnya sekian, itu sekarang induknya berapa Gus? Total ya induknya saja 30 lebih. 30 lebih. Lek sak cempe nih caca endas. Mes 50 sing didol. Berarti jenengan kan sudah merasakan di sini, walaupun istilahnya cara ngomong iki dodol ya sik. Sampeyan ngejak beda-bedaan. Tapi memang badiku Ya enggak kan kita analisa Gus. Kita analisa ya, analisa maksud kita kan analisa. Jadi kita analisa kan 2019 dari kan 2019 sekarang 2023. 2. Berarti kan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi memang seperti itu kalau 3 tahun gimana? 22 kok. Ya 4 tahun. Saya akhir kan 2019. Enggak, 2019 akhir. Berarti kan 2020 22 tahun sama saya. 2021 2022. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Saya balik modal 2 tahun. 2 tahun kembali modal total. Total. Mau 1 tahun belum ada 2 tahun kembali modal total. Walaupun Jodipo kemarin juga ada trouble, kita jual cuma laku berapa Gus? 15 ya. Jodipo dari harga 100 juta masalah dia trouble, kita jual cuma 15 juta ukur daging. Nah, tapi di sini piye ki mengkok duit 100 juta jadi 15 juta tapi kok saya panggal lanjut ngetawa, masa hitung-hitungan kita benar. Tapi kalau kita hitung-hitungan nggak benar, semaput dia kita. Sendene mocane kok ngene. Semaput duit 100 juta lah sampai 15 juta. Itu Gus. Jadi seperti itu pengalaman. Jadi makanya kalau saya peternak-peternak yang memang benar-benar mau tak tata, saya mesti lek jenengan istilahnya mau ditata, kita sama-sama kerjasama satu pintu. Kan itu loh ya. Masalahnya apa? Kalau kita nggak satu pintu, ada permasalahan seperti itu, peternak mesti down. Nah, dari perjalanan seperti itu, rata-rata kan peternak sendiri mengalami goncangan-goncangan di masalah ternak Gus ya. Jadi masalah melahirkan mastitis, terus cara penanganan mastitis, cara menangani cempe, cara menangani wedhus yang bermasalah. Nah rata-rata di sini peternak itu mesti goncang. Nah kalau goncang itu rata-rata lek nggak enak nenggek kene senden, cara ngomongnya sendennya dhewe ku sing disendeni, sing istilahnya mengarahkan, yang jelas itu mesti down. Nah setelah itu pun setelah waktu jam 11 bengi ngebel aku wedhus arep dintekno ku sik down meneh. Jarak berapa tahun?
jarak berapa bulan don neh jan. Ya gara-gara Dipo trouble itu. Gara-gara Surya Jayadipo aku Jayadipo aku trouble, dhek don meneh, wedhus ya kon ngedoli meneh. Nek saya memang nggak masalah, memang ya mental seorang peternak itu rata-rata untuk pemula seperti itu. Apalagi jenengan sudah modal besar yang notabene belum ada hasil kan waktu itu kan seperti itu Gus ya. Jadi kan kita juga don nanti istilahnya wedhus iki golek mati kabeh duit ndak balik. Terus anggur ditakoki bojoku karo mbokku piye kan ngono ya. Enti nyatane dolanan wedhus tuku larang-larang. Gara-garanya kan anu Gus itu. Ya kita kan nggak jujur waktu itu. Ini pengalaman saya pribadi. Iya, gimana? Kan tuku wedhus jujur karo bojomu. Jujur karo mbokmu. Tenanan. Oh berarti waktu itu saya nggak waktu Satrio Jayadipo beri 100 juta berarti nggak jujur? Nggak jujur, saya ngomong sama orang tua, ibu saya sama istri saya, sama adik saya kan, saya kan waktu itu. Saya 50 juta itu. Ditanya sama guru saya, kiai saya, belinya berapa lah? Bingung jawabnya. Waduh. Jujur aja ini. Ya saya jujur. Saya langsung minta maaf sama ibu saya minta maaf sama istri saya minta ridhonya mereka. Jadi kesuksesan seorang laki-laki itu jangan ditanya. Di belakang pasti ada wanita yang support. Betul gak gitu? Orang doanya wanita banyak. Akhirnya alhamdulillah. Ya ini kita bisa buktikan doa seorang ibu memang luar biasa kawan. Ya, itu teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Jadi kesuksesan kita nyambut kene adikku penak karena dungane wong tuwek. Bukan istilahnya pinter aja kan Gus ya. Jadi sangat-sangat kita itu penting menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu ya terutama ibu, istri iki kudu jujur lek tukon-tukon nek gak jujur yo dadine kok Jayadipo. Oke teman-teman, itu jadi itu teman-teman itu kisah pintas sekilas jadi seorang perjalanan dari Arto Brother Farm. Nah, kita lihat dari maskot-maskot yang ada di kandang sini. Kalau induk nggak usah kita lihat, masalah induknya sendiri skalanya skala breeding. Skala breeding ya mek gur ndase ngono-ngono kae, gak ono sing ndas dhuwur-dhuwur, gak ono. Iku setengah yan. Gak ono sing ndase dhuwur-dhuwur, gak ono. Saya memang mengasihkan dia itu bahan itu ada yang pasung dhuwur, ada yang ndase ndosor-ndosor. Supaya apa? Peternak bisa menganalisa sendiri, bukan artian saya itu ngapusi peternak enggak, biar peternak bisa menganalisa sendiri dari pejantan yang tak berikan, terus induk tak berikan, biar dianalisa, nanti biar mendapat ilmu. Jadi enggak tak loloh terus, wah ki golek ngene dadi ngene, jadi enggak. Peternak bermikir dhewe, ya tak WPR ya. Gak tak WPR kepenaan. Nah ini maskot yang ada di kandang ini pejantan masih muda. Di sini memang di rata-rata di kandang sini semua dari kerandanya Jagat Satrio Gus ya. Jadi, nah ini memang beda sendiri. Saya ngambil pejantan ini bukan dari lurinya Jagat Satrio, ini lurine Mbuh. Aku gak ngomong luri, mak gur aku ndek materi bahan api, ning kene tinggi silangan karo sesuk anak-anakane jantan dari sini yang kebanyakan dari kerandanya Jagat Satrio. Nah di sini memang acuan ke depan kita untuk mencetak breeding sesuai dengan permintaan pasar. Kita melihat pangsa pasar ke depan tuh yang istilahnya bisa laku, diminati para penghobi, para peternak, itu seperti apa. Kita cari pasung dhuwur. Nah, materi yang memang pertama kita tuju adalah di pasung, ya Gus ya. Jadi beli iki biyen nggak ngomongnya wedhus itu dadi apa, cuman niat kita buat breeding. Nek lurine sapa iki gak tak omongne. Tapi kenyataan di sini sudah melahirkan cemple yang bagus. Nah, satu ini jenenge sapa Gus? Gandrung. Gandrung artinya basane Jawa berarti sing disenengi. Iya. Anak-anake sok bakal sing disenengi. Oh, jadi dari kata-kata gandrung itu bermakna seperti itu. Yeah. Jadi gandrung anak-anaknya lek iso bodo disenengi wong. Disenengi wong, akhirnya ini satu, ya. Dua nih, ini adalah gumelar. Ini dinamakan Jagat Gumelar. Ini adalah dari anakan dari kerandanya Jagat Satrio. Bapaknya ini adalah satu kandung dengan Gading Satrio.
Jadi ini dulu dirawat di peternak saya Gunung Kawi yang ada di Gunung Kawi, Mas Ipung. Jadi waktu itu Mas Ipung butuh duit tinggi ndadekne omah, didolne iki tak tuku tak kene gini Pak Arfan. Waktu itu beli wedhus iki isih bermasalah. Sikile pincang. Operasi, tas operasi. Bisul kayak bisul mentol kok, mentol sak bal tenis iku, Ya. seperti tumor, baru tak operasi, dibawa ke sini masih belum Sembuh. Dulu seperti itu. Jadi dibeli Pak Arfan ini harga 40 juta. Nah, di harga 40 juta. Bentuknya mek ngene iki tok, tapi ning kene sudah alhamdulillah di peranakne wis metu akeh Gus ya. Alhamdulillah. Anakane iki totale piro Gus? Ya kurang lebih sekitar ya ada 10-an lebih. Anakane iki 10 kunjul. Iya, 10-an lebih. 10 iki Itu jantannya cuma sedikit kalau ini, banyak betinanya. Oh, Kalau banyak betina betina. kan enggak kita jual. Oh, betinane enggak didol. Lek 10 berarti sak peranakan dari 10 ekor berarti cuma 5 induk. Iya. Nah, induk sama nomake tunggale berarti kawinnya karo sing Ini. iki karo sing jantan lawas. Ya, jantan pelung. Oh, pulung. Pulung Masih ada juga dulu berdana pulung sama ini. Lah pulung sudah diambil Mas Alung bawa ke Lampung. Nah, di sini masih juga ada tinggalan-tinggalan pulung. Pulung itu adalah anak dari Selo Jagat, dari cucu dari Jagat Satrio. Jadi sini masih cucu. Ini adalah cucu, pulung juga cucu. Yang lain beda luri, wong liya kae. Nah, ini satu lagi jadi maskot. Ini maskot. Ini iso ditokne lah Gus kira-kira Gus. Nah. Oh ya. Wah, kondisinya nganu teman-teman, kondisinya habis hujan masih agak gerimis. Kita masih nggak usah ditokne, cuman kita lihat sini. Nah, ini adalah Joni. Joni ini adalah dulu menjuarai di kontes-kontes di event-event sampai event nasional. Ini Joni. Nah, ini teman-teman, ini hasil breeding sendiri, hasil silangan sendiri. Ini yang terlahir dari induk 6.500 loro Gus. Ya. Jadi waktu itu Pak Arfan beli pertama harga calon induk 2 ekor 6.500.000. Iku nganakne Joni. Lah sing tuku konggonku rega 20 juta. Metu elek waktu kuwi. Pertama mati. Oh ya. Mati bar kuwi wis metu bentung. Iya. Nah, jadi sik di ning kene cara ngomong niku Gusti Allah sik dianu. Sik di piye ya? Sik di uji mentale, tak toni wedhus larang apik tak wae elek piye wonge ngono kan. Gresula enggak. Bare apa banditane wedhus dari regane meng 3.500 ngetokne anak dadi anak seperti ini. Ini penawaran terakhir berapa, Gus? 200. Nah, ini teman-teman, ini pertawaran terakhir. Itu waktu saya memang semua kambing yang ada di sini rata-rata kalau ada orang ngitung itu Gus Arfan rundingan sama saya, nelpon saya ini penawaran terakhir 200 juta waktu sebelum dilepas. Masanya orientasi ke depan sendiri pun Joni juga buat maskot. Keduanya kalau kita cuma ngomong duit 250 juta ya oke jane, Cok. Cuman lek duit 200 juta lek tinggi tuku bahan meneh ya sik mesti nambah. Kan gitu ya, Gus ya. Nah, iki indukane iki sik, Gus. Indukane Joni. Mana, Gus? Ini. Nih, teman-teman, indukane Joni mbiyen regane 3.500. 3.250. 3.250 ya lek didom loro ya 3.250. Ini. Ya, iki indukane Joni. Locor kupingnya ya ora penak blas. Ya, jadi perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi ngomongin ini ben kelas ekonomis Gus ya. Perlu digarisbawahi. Jadi hal seperti ini juga bisa buat acuan, juga tidak bisa buat acuan. Masalah apa kalau kita mengacu seperti ini? Nah, kita tidak tahu induk ini saya memang dulu ngambilnya itu kalau nggak salah ini dari Wonosobo, Gus. Dari Bakul Wonosobo saya ngambil di Pasar Pendem. Nah, kemungkinan juga kambing ini juga keturunan kambing bagus walaupun regane pasar. Ya. Nah,
kalau kita cermati sebetulnya kalau kita ngomongin kelas ekonomis sekarang, kenapa kelas ekonomis iku arepe nukuli wedhus apik iku angel. Walaupun cara ngomongin kita breeding itu dominan di pejantan Gus ya untuk kambing ya. Tapi kalau serama saya kurang tahu. Kayak serama itu dominannya di induk atau di jantan Gus? Kalau serama ya kalau petarung ya di induk. Tapi kalau di ya seni di jantan. Nah, jadi untuk acuan kita kalau kita ngomongin beli kambing sekarang rata-rata sudah marak. Tuku kambing ekonomis sesuk ngetone cempe luar biasa. Ya. Nah, kan kalau kita mikir kan masih jauh dari angan-angan. Karepe wong kan ngongso tuku murah, mana apik. Payu larang. Maksudnya hoki enggak? Nah, maka dari itu kan kalau kita analisa cuma satu itu faktor kebetulan atau faktor rezeki. Ya. Keduanya memang analisa bahwa kambing walaupun elek ngene, kira-kira ya anak udah sapi. Ya. Itu terlahir dari luri bagus. Kita kan nggak tahu memang kita belanjanya di pasar. Pasar Kaligesing, bukan pasar-pasar seperti sini. Kalau pasar seperti ini saya sudah nggak berani lagi. Ini udah kawinan ini, Gus. Udah kawin? Ya, sama gandrung. Oke, kawin karo gandrung. Ya. Insyaallah jadi nih yang bulan 8 ini. Ini kan. Bulan 8 ini jadi. Nah, ini. Jadi ini adalah induke Joni. Kira didol saiki payune paling sekitar 6.000. Lah aku pengen tantang ini ya sekitar 6.000 ya. Ngeten lho, Gus. Keramik kalau pabrik ini larang keramik itu larang pabrik itu saja. Kayak kan keramik ini berarti produk hasilnya tuh. Ya enggak, maksudnya kasat mata Gus, kasat mata lho. Kira 200 juta masa ya pabrik ngono. Lho, nyatane kan iki nyatane iki men 3.250 ngetone anak ya 200 juta. Iya. Lah iki wis jelas not for sale. Not for sale. Enggak cara ngomongane le didol lho. Selama didol wedhus iki kan sekitar 6.000 to, Gus. Aku pengen tantang ngene iki. Ya enggak tahu jadi Kak. Ini banyak yang tanya Gus, induknya Joni seperti apa, tapi kebetulan jenengan yang review ini saya tunjukkan induknya Joni ya ini. Masalah kita tahu alur ya, jadi kita tahu ceritanya ya, seperti itu. Dan ceritanya juga lucu, saya belinya kan ini jenengan tuh. Ini juga lucu tuh. Ceritanya kan bukan terus beli dol tinuku antara pembeli dan penjual kan enggak. Ya ada kata-kata Gus, ini saya beli tempatnya jenengan, tak tunggu lah wis tuku, jemput tinggal ya. Aku panggah tuntunan kan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita menganalisa, kita oke lah kita beli standar ekonomis. Ini tapi jangan lagi tunggal ini enggak? Oh ya tunggal ini nanti kan? 6.500 loro. 2019 kok ya? 2020. 2020. Ini. Nah, ini 6.500 loro mbiyen. Iki anake ndi Gus iki? Anake wedok-wedok. Wedok-wedok sing ndi? Kene situ sing sitae sama Gowo niku anake pulung niku. Oh iya. Sing ireng ya? Anu sing petak. Sing petak. Nggih. Sing ireng niku anake sing sisine. Sing petak iku diingu Mas Rizky Medion. Nah, sing ireng tak kawene meneh, tak jodoni karo bapake sapa ngomah? Cleopatra. Jadi tak kasih kandangnya bapake Cleopatra. Sing budeng dadi wis kawin karo bapake Cleopatra malahan. Jadi tak tanam lagi nek peternak supaya palurine gak ilang. Jadi anakane kok induk iki. Ya. Itu dibawa Mas Rizky Madiun. Anu, model anak-anak dudu anu. Apa ya? Dudu. Sing ndi? Sing enak ini iki sing iki dadine gede Gus ning kene Mas Rizky. Dadine. Nah, ini bahan-bahane biyen ngrego 6.500 loro. Tapi aja ditiru, Cok. Pas ditiru oleh kita tuku ditiru rego 3.500 tapi jangan ditiru berharap. Iya, jadi kan kita tetap ada hitungan itu loh, Gus. Nah, ini hasil breeding. Nah, ini hasil breeding. Jadi kandang di sini rata-rata induk juga sudah dari hasil breeding, peranakan sendiri, diingunah. Terus apa? Jual beli lagi, ini peranakan sendiri. Peranakan.
Ini juga peranakan. Ini peranakan. Ini pasung ekstrim. Enak gemelar Gus ya? Ya. Enak gemelar. Ini. Cuman ini masih untuk sakit Gus ya? Ya. Sudah masa pemulihan. Nah ini juga anak gemelar. Ini tunggalnya bendung. Tunggalnya bendung. Nah ini dibawa ke Lampung besok Mas Alung Etawa Lampung besok bawa ini. Terus nek ser menah ya lah besok nggo mbuh sing didol menah. Ini anak gemelar. Kita nduk jalan Gus. Napa? Iki. Ini saudara Joni. Oh, ki nduke kok. Yang tadi. Bapake kok. Tunggale Joni. Ya. Pasunge bluwer. Betina Gus ya. Ya. Iki kupinge apik Gus iki. Pejuang Puting 2 itu. Oh, iki Puting 2. Iya. Oh, lho. Iki berarti Doro Gus anak pisan ya? Iya. Ini dari anaknya tunggale Joni ngetoni kawin sama Gular keluar cempe calon induk. Ya lek ngomongnya iki urung kelas kontes coy. Cuman kalau breeding kita istilahnya nanti untuk regenerasi breeding lagi sudah bagus Gus ya. Nek ngomongnya tuku kok ya larang. Sakmene tuku mesti kok tuku cempe sakmene iki ragate sokah, ngene iki dituku pomo tuku ngene iki aja ngenyang 2.5 dan ndak entuk. Nang 5.000 diguyu. Ini anak gemelar tunggal betina Gus. Yang kemarin. Oke, tas mana? Ya. Oh, nyata meneh lek iki. Ya. Itu yang indukan beli ini jenengan. Oh itu ya. mengumpulkan dari penghasilan Cempe. jualan Cempe. Tak belikan ini. Wih. Pico. Upinge jan sak pak rokok iki. Telingane jan. Kiwir-kiwir kopinge. Umur pira Gus? Paling ya tasik gorongane saulanan. Bulan saulan yo. Pasung talane jadi lagi. Ki rencana nggih maskot iki Gus. Insyaallah anu Pejuang Puting 2 juga ini. Oh, kontes. Jadi ini nanti arahnya ke kontes kali ini. Kalau ke kontes saya kira masuk nanti. Jadi amatan saya untuk pola warna sudah cukupan. Telinga istimewa. Pasung nanti istimewa. Kupingnya 3 jari sekitar 4. Nah, 4. Ki anakane dina Gus iki. Anak gemelar. Ku tinggal anak gemelar. Ya, Black Sweet. Black Sweet ki wedok-wedok Gus ya. Jantan betina. Jantan Ini betina. jantannya. Oh, jantan. Iku sing Gus. Itu anak pulung ini. Pulung. Ya. Tinggalane pulung berarti. Tinggal pulung. Iki malah metu apik ditinggal. Lah, Mas Alung. Pulung kok gawa ning kene ninggal katresnane. Istimewere. Kupinge ndas. Iki berarti calon nggih ganti untung iki kok. Ganti bentung. Insyaallah. Nah, bentung kan laku hari ini ya. Ya. Bentung laku hari ini laku nanti aja lah. Engko dihitung dhewe. Tapi sing duwe simpenan nah iki luwih apik timbangane bentung. Kupinge luwih apik, ndas esuk padha, postur ya apik meneh. Ya, yang kandang sana Gus. Jadi iki 3 tahun kandange Gus Arfan wis sakmene gedene. Mas apa? Takon gawe kandang, wedhuse gak cukup. Ki kon gawe kandang. Ki kon gawe kandang meneh. Lah iki Gus. Betina ini. Betina. Anak pulung. Anak pulung. Anak gemelar. Anak gemelar. Ya. Ya, lulusan lah. Wes iki. Nah, ini seperti ini teman-teman, kalau kita istilahnya menata peternak, mengolah peternak, keluar hasil seperti ini, sing noto ya marem, sing ternak ya mareng. Nah, ki pulung jagat ya Gus ya. Ini usia berapa Gus? Usia 11 bulan. 11 bulan. Kalau ini tidak dikeluarkan Gus ya? Buat breeding? Iya. Aja ditokne lagi. Aku ditokne gak entuk, kudu tinggi breeding meneh, silangan meneh esuk. Nah, di sini adalah kandangnya
Mister Bentung. Yang hari ini tadi laku fantastis. Ini anak gemular juga Gus ya? Anak gemular usia 7-8. Memang rata-rata anak gemular pasungnya api-api Gus ya? Pola warna pasung. Nah ini kit mbuh ditokne mbora tapi iki mesti diopeni dhisik iki. Limited edition ya. Oh, limited edition. Sing limited edition iki lho, Gus. Pendet iki lho. Yang sing daerah anu. Oh, kan dari Ranu ya? Ya. Oh, induknya dari Ranu Wijaya dulu beli dari saya. Dari Ranu Wijaya. Induk 10 juta ya, Gus ya? Ya 10 juta hamil. 10 juta hamil, metu anak loro. Tak jimuk 15 juta karo 4 juta. 4 juta. 19 hak metonan. Berarti 9 juta. 9 juta. Metunah telu. Metunah telu. Metunah telu niku. Metunah telu terus 2 jantan kan keluar lagi 3, 2 jantan 1 kawinan Jodipo kawan ya. Iya. Itu terus itu dapat uang. Pokoknya total ini satu induk berapa? Satu induk saya dapat sekitar 50. Ya enggak, maksudnya 39 juta. 39 juta isi iki. Masih ini sama yang cakil tadi. Karo cakil. Ya. Lebih kalau 50 kali. Langsung aku tok 20 juta ya, Gus. 60. Nah. Ini di sini. Ini teman-teman ini adalah tesnya gandrung. Sing jantane ndak kena. Lurine sapa ndak kena. Iya. Ini tetesannya. Ini calon induk. Luri pasar. Luri Bati. Ya jane ora Luri Bati, temen uga ngomongno aku, wis murah-murah. Pasung ekstrim seperti gandrung. Telingane malah lebih baik timbangane pejantane. Jadi breedingnya seperti ini, teman-teman. Di sini ini anak gemelar. Ya. Gemelar. Iki anak gemelar juga Gus ya. Nah, ini anak gemelar juga ada yang ekstrim untuk ternak induk pasungnya. Wah. Nih. Iki jane dindhae ndi karo Yanto jane. Nek rondas ngene iki jan kudu arepe petil ae. Iki. Ini anak gemelar. Jadi cucu jagat buyut jagat satria juga. Nah, ini sekilas teman-teman. Jadi untuk kali ini kita review kandangnya Arto Brother Farm dengan sejarah singkatnya dia, kenapa dia berternak kambing etawa. Nah, terus hasil breedingannya seperti ini. Yang jelas itu sebagai peternak ya marem, ngeta iso ngetoni tempe api-api, sebagai aku sing nanduri ya marem. Cuman nek musuh aku kuwi kadang rodok kudu sabar. Nah, sabar. Lah ditelepon siji. Angel. Wes tamu itu, oleh admin telepon iki admin wis mesti kecauran iki. Pokoknya kalau telepon Guse, kalau tanya kambing jarang diangkat. Ya cuman itu tak masalah juga kita satu utek kadang rada mumet, sibuk nemen. Tapi kalau apa itu lain dari kambing langsung datang aja ke tempat itu. Iya, wis penak ngono ya. Itu teman-teman. Nah, jadi kita singkatnya seperti itu ya. Singkatnya seperti itu teman-teman. Nah, kita waktu sudah sore, kita sudah banyak panjang lebar berbincang-bincang masalah kambing. Kalau istilahnya jenengan mau satu juga belajar mengamati harus breeding dengan bahan induk yang seadanya di sini, bukan istimewa semua, bisa datang langsung ke kandang sini. Boleh toh, Gus? Boleh. Nah, jadi untuk cara ngomong ngesir cempene ya petong ning kandang iso, tapi lek Guse iki ditelepon regane piro enggak gelem jawab padha ae. Nah, itu teman-teman, saya kira sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyak supaya apa video-video seperti ini bisa dapat mengedukasi untuk peternak-peternak yang sudah beternak atau yang sudah mau memulai beternak di kambing ras kali gesing. Oke teman-teman, karena waktu sudah juga hampir malam, kita sudahi dulu Gus ya. Matur sembah nuwun Gus ya waktune sami-sami. Sukses selalu. Sukses selalu untuk jenengan. Amin, sama-sama. Wes payu fantastis. Iya, kolaborasi guru dan murid.
Oke teman-teman, saya sudahi, sekian saja. Bila taufiq wal hidayah, dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa.